Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba mulai sesinya sambil kita coba menunggu Mas Ilham. Kok Mas Ilham? Mas Iqbal. Kita straight to the point. Terus kita coba kenalkan dulu Mas Iqbal ya. Jadi dia aktif di tahun 2001. Agak panjang sesinya karena memang masuk masa pandemik. Jadi yang harusnya di tahun 2001 akhir, tapi akhirnya diperpanjang. Jadi nanti bagaimana pelaksanaan Wisely itu sendiri di momen pandemik ini nanti kita bahas langsung dari Mas Iqbal ya. Kita tunggu Mas Iqbal sebentar untuk sesi tanya jawabnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan sehubungan dengan program ini, nanti silahkan komen di kolom chat. Kayaknya Mas Iqbal udah masuk. Lebih cair kayaknya kalau misalnya kita langsung ngobrol sama Mas Iqbal ya. Mas Iqbal, kita cek suara dulu Mas Iqbal. Aman Mas Iqbal, suaraku jelas kah? Jelas, Miss. Suaraku gimana? Jelas. Oke. Ini kayaknya tadi aku ngomong sama Kaca nggak enak. Setelah muncul kamu kayaknya lebih enakan ini. Terus gimana kabarnya Mas Iqbal di sana? Kabarku sendiri sih alhamdulillah baik ya, Miss ya. Cuman ya karena kondisi COVID, pergerakan agak sedikit terbatas. Di Aceh kan ya? Iya di Aceh. Ini sekarang lagi di Aceh. Oh. Oke, terus coba kenalan sedikit banyak tentang Mas Iqbal, habis itu cerita tentang Wisely itu sendiri seperti apa. Ini kan salah satu program kayaknya sekarang lagi open registration ya, jadi buat beberapa teman-teman yang mungkin nanti mau join program ini juga, nanti ada beberapa program yang mau disampaikan, terus Mas Iqbal ambil program yang mana, nanti coba kita sharing sedikit banyak di sini ya. Kita kayaknya Iya. terlalu kaku kayaknya, Bal ya. Kita Iya. bisa lebih rame Karena ya atau, karena atau gini deh. Atau gini, aku gak usah panggil kamu Iqbal, manggilnya Pak RT aja kayaknya ya. Itu nanti bisa cair kayaknya. Oke, coba Mas Iqbal kenalan dulu sebentar, terus saya kasih waktu sedikit banyak untuk cerita tentang Wisely itu sendiri ya. Kita to the point aja kayaknya nggak apa-apa, seru. ya. Silakan Mas Iqbal. Halo sahabat Deki ya. Aku lupa nama sapaannya apa. Namaku Azmi Iqbal. Biasa dipanggil Azimia atau Iqbal. Dua-dua bisa, tapi khusus di Dekianya seringnya manggilku Pak RT gitu. Nah, aku di Dekinya sendiri 2019 ya, sejak pertengahan tahun 2019 aku udah di Pare, terus udah belajar di Deki itu dari tahap awalnya lah, dari speaking terapi, dari pokoknya program-program Deki udah aku ikuti semua lah gitu. Nah, berhubung ini ngebahas sedikit tentang YSEAL itu sendiri. Nah, YSEAL ini adalah singkatan dari Young Southeast Leader Initiative Program, yang mana ini didanai oleh US Embassy. Nah, ini khususnya untuk ya calon-calon pemimpin atau change maker di seluruh Asia Tenggara untuk belajar 3 program besarnya. Ada civic engagement, ada sociopreneurship, dan ada environment. Itu khusus academic fellowship. Nah, sebenarnya YSEAL ini juga banyak program-program sendiri gitu. Ada regional workshop, ada STEM gitu dan lain sebagainya. Tapi grand programnya itu academic fellowship dan juga professional fellowship. Nah, professional fellowship ini bedanya khususnya untuk ya yang sudah bekerja tapi di bidang-bidang sosial dan yang ke dalam tiga itu juga. Nah, alhamdulillah aku kepilih jadi salah satu kandidat YSEAL dari kandidat Indonesia itu di tahun 2019-2020 harusnya. Berangkatnya itu di bulan Maret. Ya, aku programnya spring kemarin itu di kampus Arizona State University. Cuman ya karena pandemi, semingguan sebelum berangkat semua ditunda gitu. Setelah semua administrasi selesai, visa udah dapat dan lain sebagainya, ya takdir berkata lain, programnya ditunda untuk sementara gitu. Tapi insya Allah masih akan tetap berangkat ke sananya. Nah, dan FYI sendiri nih, khususnya untuk aku pribadi ya, aku tahu program YSEAL ini sendiri sejak 2015. Itu kira-kira pertama kali YSEAL dibuat kan, itu kan kalau aku nggak salah ya,
itu dibuatnya ketika masa-masa Barack Obama gitu. Nah, aku udah tahu YSEAL ini dari 2015 dan sudah mulai apply dari 2015. Cuman beruntung apa nggak beruntung sih. Ya mungkin proses aku keterimanya di tahun 2020 gitu. Gitu deh, Miss. Dan aku ngambilnya civic engagement. Oke. Berarti sempat apply beberapa kali kamu ya? Sepat. Dari 2015 itu hampir nggak seluruh itu aku Kayaknya kita agak buffering sedikit. uh, Oke. Hmm, itu di tahun 2020. Terus terkait masa pandemik ini, berarti semuanya goes online gitu? ya Ini semua ceritanya aku pura-pura sok nggak tahu gitu ya, padahal ya. kita udah ngobrol panjang. Sebelumnya aku pasti udah kepo banyak lah tentang kamu. Nah itu kamu online akhirnya agenda tersebut ya? Untuk sementara online. Jadi onlinenya itu sejak Mm-mm. Maret 2020 itu online. Mm-mm. Sampai sekarang lah. Kemarin terakhir terakhir kelasnya itu di akhir-akhir bulan puasa deh. Enggak, Deng. Mei ini 31 Mei kemarin itu submit uh, assignment kami di fase ini. Mungkin akan ada assignment berikutnya. Itu belum tahu, belum ada info dari mereka gitu. Kegiatan ini sendiri sebenarnya berapa lama? Harusnya 5 minggu. Kalau normalnya ya, Mm-mm. normalnya itu 5 minggu. Nah, berdasarkan dari jadwal yang dikirim nih dulu sebelum sebelum berangkat itu ada Mm-mm. terbagi dari beberapa bagian gitu. Ada yang untuk Mm-mm. di kelas belajar civic engagement itu seperti yang udah aku jalani online ya. Untuk Mm-mm. sebagian besarnya kayak belajar tentang leadership, emotional questions dan tentang juga civic engagement pastinya, terus tentang politik luar negeri, hubungan politik Indonesia gitu-gitu secara garis besar secara sosial yang berhubungan tentang leadership dan juga apa cara kita untuk nge-encourage masyarakat nih kan pada akhirnya nanti kami ini akan harus membuat action plan yang bi, uh, diproyeksikan diharapkan untuk bisa berkontribusi di masyarakat entah itu setelah programnya selesai atau beberapa tahun setelah programnya selesai tapi berharapnya sih pas program selesai langsung langsung bisa jalan gitu harusnya 5 minggu. Nah, Untuk dan 5 minggu itu sendiri sebenarnya ada apa tadi sempat kepotong itu ada jalan-jalan juga tuh ada tripnya juga gitu. Tapi Mm-mm. tergantung dari programnya itu sendiri gitu. Tergantung Mm. seasonnya itu sendiri. Kemarin pas bagian aku kemarin ditempatkan di Arizona State University tuh. Nah, selain Mm. di Arizonanya sendiri, direncanakan itu berangkatnya ke New York juga, terus ke Boston, terus ke Washington pasti gitu. Gitu sih. Kalau untuk 3 program yang tadi kan kamu milih di civic engagement ya. 3 program Mm-mm. itu kalau dalam pelaksanaan ini mereka sempat ketemu satu sama lain atau memang mereka jalannya masing-masing gitu? Untuk di Indonesia, untuk khusus kandidat Indonesia itu jumpanya pas ini PDT, Predator Training, Departure Training itu pas pembuatan visa lah itu jumpanya. Cuman untuk di sananya sendiri itu nggak ketemu karena programnya itu biasanya kalau berdasarkan planning yang kemarin ya, yang pengalaman yang sempat nggak jadi itu belum Mm. jadi maksudnya. Dua Mm. minggu setelah kami berangkat itu berangkat yang Mm. sociopreneurship. 2 minggu setelah Mm. sociopreneurship berangkat baru berangkat environment gitu. Jadi programnya nggak apa sih namanya nggak sempat ketemu tuh antar kandidatnya. Cuman ketemunya antar kandidat per programnya itu sendiri gitu. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung tulis di kolom komen nggak apa-apa nanti saya bacakan buat mas ganteng nih ya. Terus Mas Iqbal tadi kan kamu sempat bilang belum berangkat, berarti ada kemungkinan untuk Iya. berangkat. Berdasarkan MOU yang udah kami tanda tangani itu akan Mm-mm. berangkat. Oke.
Jadi Itu sebelumnya berarti itu sedikit kalau kamu di tahun 2019, berarti tahun kemarin tuh Wisely nggak buka registration ya? nggak buka. Oke, Bukannya di tahun ini, oke, fall bukannya di season tahun ini. ini. Mm-mm. Terus sekarang kalau kita ngebahas dari sisi requirements atau mungkin poin-poin tertentu yang perlu disubmitkan untuk di program Wisely. Teman-teman, saya yakin beberapa di antaranya udah sempat kepo dan klik link di registrasinya. Itu kan bisa dibilang kualifikasinya cukup tidak terlalu sulit ya. Jadi kalau Iya, dilihat gitu ya. Nah, yang paling powerful lebih ke uh, apa namanya motivation letter sama ke